Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nabila Rizky dengan NIM 210102110008. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen pendidikan nasional. Manajemen pendidikan nasional sendiri pada hakikatnya merupakan keterpaduan antara proses dan sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembangunan nasional. Manajemen pendidikan nasional ini sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, di manajemen pendidikan nasional ini juga dihadapkan oleh beberapa tantangan pendidikan di antaranya akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Lalu yang kedua yaitu untuk mengantisipasi era global. Dalam dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bersaing di pasar global. Lalu yang ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, manajemen pendidikan nasional sendiri bersifat secara keseluruhan masih bersifat sentralistik dan birokratis. Seharusnya pendidikan di Indonesia ini sudah bersifat lebih fleksibel dan terbuka. Manajemen pendidikan nasional sendiri juga mengalami beberapa permasalahan pendidikan. Yang pertama itu masih rendahnya masyarakat dalam memperoleh pemerataan pendidikan. Lalu yang kedua ada masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia. Lalu yang ketiga masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kalangan akademisi. Selain itu, manajemen pendidikan ini juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan, lalu fungsi yang kedua itu pengorganisasian, lalu yang ketiga pengarahan, dan yang keempat itu ada pengkoordinasian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.